Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para ustazah dan ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Yayasan Raudhatus Sa'adah, semuanya pengurus jamaahnya, mudah-mudahan terus Allah berikan sehat walafiat, panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Bu, pada sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Kita balik lagi. Kita kembali ke Majelis Taklim. Namun sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah. Ada permintaan untuk membacakan riwayat singkat daripada Malaikat Syekh Saman. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-dini wa ila hadatin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faghfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafahu min ibadihi man syaa bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih dia daripada segala hambanya, akan barang yang dikehendaki akan menjadi waliullah. Wa khalsahu bi amri asrari wa jazakahu minhu ilaihi bisair inayah. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Washkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bil anbiya'u min asrar rabbaniyah. Dan aku syukurkan akan Allah Subhanahu wa taala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan para wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wa faqana li mutabati sunnati mutahiyati saniyah, yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami baginya mengikuti akan jalan mereka yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada al-malak wa huwa fi dhari abisuri. Dan aku mohonkan akan Allah Subhanahu wa taala supaya mengasihi rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Allah Adam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikuti akan jalan mereka. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Syekh Saman radhiyallahu anhu, ketahuilah olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manaqib wali-wali, yaitu kebagusan, keindahan akhlak para aulia, turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manaqib gurunya dan dibacakan pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya
serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak, maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian itu sekadar pahamku yang buruk. Serta aku himpunkan setengah daripada keramat guruku Syekh Muhammad Samar radhiyallahu anhu al-jami bain syariah wa thariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu kita terusin ya? Iya, 3 sedikit lagi. Ya, kita lagi. Halaman berapa ya? 299. Baris ketiga dari bawah. Wal maqalah sabiyatu wal isrun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adam nafa bihi barakati ulumi min aqab. Wal maqalatu sabiyatu wal isrun. Dan maqalah yang ke-27. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala fil munajah. Berkata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, semoga Allah merahmatnya, di saat beliau bermunajat, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika. Ilahi, kata Syekh Yahya bin Mu'adz, wahai Tuhanku, la yatibul lailu, tidak akan menjadi bagus, tidak akan menjadi indah malam-malam itu, illa bimunajatika, kecuali di malam itu ada waktu untuk munajat kepada Engkau. Jadi setiap malam itu kita ini hidup 24 jam. Ada siang, ada malam. Malam ini adalah malam waktu yang paling disenangi oleh para aulia, para kekasihnya Allah. Kenapa? Malam apa itu? Semua malam, lebih-lebih di malam-malam ijabah doa. Jadi para aulia itu senangnya tuh di waktu-waktu malam. Kenapa di waktu malam? Karena di waktu malam itu adalah di saat orang pada terlena, orang pada terlelap tidur, orang saat itu mereka lupa. Nah, di saat itulah para aulia kekasih Allah mendekat, bermunajat kepada Allah. Makanya Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini mengatakan, ya Tuhanku, manakala malam datang, tidaklah malam itu menjadi indah dan bagus kecuali malam itu ada munajat, minta kepada Engkau. Jadi malam ini adalah malam untuk munajat. Qala Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu fi munajati fi bahril wafir. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam munajatnya, dikatakan alam tasma bifadlika ya munai du'an min dha'ifi mubtalai. Alam tasma, apakah engkau tidak mendengar, bifadlika, dengan karuniamu, ya munai, wahai yang menjadi harapanku, duaan doa, min dha'ifi mubtala, dari lemahnya orang yang diuji. Artinya buat Imam Ali, dia munajat sama Allah. Ya Allah, ini orang yang doib, orang yang lemah, sedang memohon kepada Engkau, apakah Engkau tidak mendengar ya Allah dengan karunia-Mu? Ghariqin fi biharil hammi huznan. Ini hamba yang sedang diuji, ghariqin, yang tenggelam, fi biharil hammi, di dalam lautan kebingungan, huznan, penuh dengan kesedihan. Asiri bizunubi wal khata'i, yang diasiri, yang ditawan, bizunubi, dengan banyaknya dosa-dosa, wabil khata'i, dan penuh dengan kesalahan-kesalahan.
Unadi, kata Imam Ali ini, saya ini mengundang, memanggil, menyeru bitadarrui dengan penuh harapan, kulla yaumin setiap harinya, mujiddan bitabahuli wa du'ai dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sepenuh hati, wa du'an penuh dengan harapan doa-doa kepada Engkau. Laqad daqat alayyal ardu turran. Imam Ali, sungguh benar-benar Allah telah menyempitkan bagiku ini bumi. Turran yang menyuruh, wa ahlul ardi ma'arafu da'awi dawai. Wa ahlul ardi, sementara ahli penduduk bumi mereka tidak mengetahui apa yang menjadi penyembuhku. Fahud biyadi, maka ambillah, peganglah tanganku, fa inni mustajirun, karena aku ini sangat butuh memohon pertolongan kepada Engkau, bi'afika, dengan ampunanmu ya Allah, ya azimu, yang maha agung, yang maha luas, wa ya rajai, wahai Allah yang menjadi harapanku, ataituka bakian, aku datang kepada Engkau penuh dengan tetesan air mata. Farham bukai, ya Allah, rahmatilah tetesan air mataku ini, hayaan minka, walaupun aku merasa malu kepada Engkau, aksara min khotoi, karena banyaknya dosa-dosaku. Wali hammun wa antal kasbu hammi, kata Imam Ali, ya Allah, aku ini banyak bingung, aku ini banyak pusing, aku ini banyak masalah. Wa anta kasbu hammi, sementara Engkau ya Allah yang membuka segala kesusahanku. Walidaun, ya Allah, aku ini banyak penyakit. Wa anta dawa'u da'i, sementara Engkau adalah zat yang memberikan obat untuk berbagai macam penyakitku. Wa aikazani raja'u faqultu rabbi, kata Imam Ali ini, wa aiqadzani, dan telah membangunkan aku di dalam harapan-harapanku. Faqultu rabbi, aku katakan wahai Tuhanku, rajai, harapanku, antu haqiqali rajai, ya Allah, kata Imam Ali, harapanku hanya agar Engkau betul-betul mewujudkan apa yang menjadi harapanku. Wa jazai, dan pembalasanku, antu azibani, ya Allah, balaslah kalau memang aku adalah hamba yang berhak untuk diazab. Walakin, akan tetapi, aludu bi husni mannika ya rajai, akan tetapi aku berlindung dengan bagusnya daripada pemberianmu ya Allah, zat yang maha mengabulkan segala hajat-hajatku. Tafaddal sayyidi bil afwi anni, maka atau tafaddal, anugerahilah wahai Tuhanku, bil afwi, dengan ampunanmu, anni, untukku. Fa inni, maka sesungguhnya, fi bala'in mubtala, aku di dalam ujian, dalam musibah terus mendapatkan ujian ya Allah. Nah, artinya Bu, dalam munajat ini kita kalau berdoa kita banyak ngakuin kesalahan. Kita ini orang yang lemah, kita ini banyak lalai daripada ingatnya, kita ini banyak dosa. Tapi lalainya kita masih punya harapan sama Allah. Banyaknya dosa yang pernah kita kerjain, kita yakin Allah Maha Pengampun dosa-dosa kita. Jadi itu dalam munajat malam-malam itu Bu. Iya, kita ngomong mau begitu. Ya Allah, dosa banyak banget, udah kagak itu. Ya Allah, nikmat, udah berbagai macam nikmat, tapi nggak pernah bersyukur. Ya Allah, dosa banyak, tapi saya yakin ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya Allah, amal ini nggak banyak, tapi rahmatmu lebih luas. Kita akuin tuh. Di malam-malam itu kita munajat Bu, kita doa, yakin insya Allah doa kita dijawab. Kemudian wala yatibun naharu illa bi ta'atika,
Wala yatibu, kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, wala yatibu, dan tidak akan menjadi bagus, tidak akan menjadi indah siangnya, illa bi ta'atika, kecuali siang itu diisi dengan taat ibadah kepada Allah, taat yang mencocoki daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang tuh Bu, siang kan kita ketemu siang, ketemu malam. Malam kata Syekh Razi nggak bagus kalau kita nggak munajat sama Allah. Malam nggak jadi indah kalau di dalamnya kita cuma tidur doang. Biar malam bagus bagaimana? Ada bangunnya kita munajat, jadi bagus. Nah, begitu juga siang, wala yatibun nahar. Siang hari tidak akan menjadi indah, tidak akan menjadi bagus, kecuali di siang itu ada kita isi dalam bentuk taat kepada Allah. Seperti apa nih sekarang kita hadir majelis. Ini hari Selasa nih. Oh, hari Selasa kita insya Allah menjadi hari Selasa yang bagus dan baik. Kenapa? Karena di dalamnya kita ada bersilaturahmi, kita berzikir, kita sholawat sama Nabi, kita hadir majelis ilmu. Ini menjadi bagus. Siang nggak jadi bagus kalau siangnya cuma nggak ngapa-ngapain, tidur, makan, rebahan, nonton TV, pegangin HP, nyanyi, nggak jadi bagus Bu yang begitu. Ya? Iya, nggak jadi bagus. Tapi kalau kita isi ada taatnya, siang itu menjadi bagus. Kemudian wala tatibu dunya illa bidzikrika, dan dunia ini tidak akan menjadi bagus, tidak akan menjadi indah illa bidzikrika, kecuali dengan menyebut berzikir kepada Allah. Jadi dunia Bu, ini dunia sekarang kan kita ini di dunia nih, Ibu ya. Kita di dunia apa di Kemang nih? Di Kemang ada di kita ini di dunia, mau di Kemang ke, mau di Bangka, mau di Pela, di Pancoran, mau di Amerika, mau di Cina, dunia tuh. Dunia ini tidak akan menjadi indah, kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kecuali waktu saat kita hidup di dunia, kita banyak isi dengan menyebut nama Allah, berzikir. Kenapa Bu? Karena dunia ini Nabi bersabda, beliau katakan inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Ad-dunya mal'unatun, dunia ini terkutuk. Terkutuk artinya Bu, jauh dari rahmat Allah. Jadi dunia waktu saat diciptain sama Allah Bu, begitu Allah ciptain dunia, selesai nggak ditengok sama Allah sampai yaumil kiamat. Nggak ditengok. Dunia tuh nggak pernah ditengok sama Allah. Yang nengok siapa? Ya orang-orang pada ngumpul-ngumpul dunia. Alasannya nyari rezeki, tapi lupa sama sang pemberi rezeki. Kan repot. Kenapa? Saya ingin mencari rezeki buat anak istri saya. Sembayang kagak. Kan namanya lupa sama sang pemberi rezeki. Nah ini gimana? Dunia ini terkutuk, jauh dari rahmat Allah. Mal'unatun ma fiha, kata Nabi. Dunia ini terkutuk semua seisinya. Illa, kecuali, ada pengecualian nih. Siapa? Zikrullah, kecuali zikir. Kita sholat, kita berzikir, kita ngumpul rame-rame, baca yasin, tahlil, zikrullah, wa mawalah, dan juga apa-apa yang walah mengikuti, yang menolong, itu nggak tertutup. Bacaan sholawat yang kita baca. Kemudian apalagi wa aliman, yang tidak tertutup zikrullah,
dan yang mengikuti, wa aliman dan orang yang alim, wa muta'alliman dan orang-orang yang belajar. Artinya apa, Bu? Kebodohan terkutuk. Kalau udah terkutuk, jauh dari rahmat Allah, Bu. Biar katanya hartanya banyak, duitnya banyak, asetnya banyak, badannya sehat, tapi dia gak zikir sama Allah, jauh daripada majlis, dia gak mau. Ini terkutuk nih. Besok tuh, Bu, dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu nggak ada lagi manfaat mal, harta nggak manfaat. Ini dunia kita, Bu, punya harta, kita punya motor, ada rumah kita, perhiasan kita simpan, kita pakai cincin kita, jam tangan kita yang mahal, harta duit ada. Besok di yaumil kiamat itu nggak manfaat. Yang manfaat yang mana, Bu? Yang waktu kita hidup di dunia, harta kita keluarin untuk pembangunan masjid, pesantren, majelis taklim, kita bantu anak yatim piatu dan duafa. Itu harta kita yang sebenarnya. Adapun yang lainnya belum tentu. Yang lainnya belum tentu. Karena apa? Itu akan menjadi warisan. Dan itu akan diperebutkan nantinya. Nah, yang milik kita mutlak, yang kita keluarin. Ini majelis taklim ini udah jadi ini. Ada sekolahan di sini, Pak. Ini yang nyumbang, Bu. Besok di yaumil kiamat, harta yang ditanam di sini, dia akan mencari orang itu. Harta itu ngomong tuh, Bu. Nanti dikuburkan di kuburan, apa dibilang? Ana kanzuka, ana maluka. Saya ini adalah simpananmu. Iya, saya ini simpananmu. Saya ini adalah harta milikmu yang sebenarnya. Nemenin kita tuh, Bu. Adapun yang lainnya jadi perebutan. Nah, kemudian wala tatibul akhiratu illa bi'afika wala tatibul jannatu illa bi ru'yatik. Kata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, wala tatibul akhirah, dan tidak akan indah, tidak akan baik negeri akhirat illa bi'afika, kecuali dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ada dunia, ada akhirat. Sekarang ini kita di dunia. Nanti manusia hidup dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama, kita hidup di dalam rahim ibu kita 4 bulan. Mulai itu ada kehidupan, dalam rahim ibu kita 4 bulan, 5, 6, 7, 8, 9 umumnya lahir kita. Lahir kita di mana? Di dunia. Tahapan yang kedua nih. Tahapan yang kedua, kita hidup di dunia. Dunia ini adalah tempat kita ini nanam. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Benar nggak, Bu? Kita nih nanam nih, ngaji nih, ngaji ya. Tanam nih buat kebaikan. Kita zikir rame-rame, kita baca Yasin, itu pahalanya dicatat. Kita ada rezeki, kita keluarin duit kita. Itu kita tanam, Bu. Besok tuh bakal kita panen. Di rumah kita baca Quran, ya, Bu ya. Bu. Di rumah saya baca Quran. Bu, di rumah kita baca Quran, di rumah kita sholat duha, malam
kita sholat tahajud. Itu kita lagi nanam tuh. Besoknya ada tetangga, dia mau hajatan, hataman Quran, dia tasyakuran, kita datang tuh. Kita lagi tanam tuh. Begitu kita tanam, satu saat batas waktu yang ditentukan sama Allah selesai. Di dunia kita ini selesai, Bu. Baterainya habis. Sudah selesai. Ya, kontraknya habis. Nggak dicas lagi, nggak diperpanjang. Bu, kita nanam tuh. Di dunia selesai, masuk tahapan yang ketiga. Di mana tahapan yang ketiga kita masuk? Dalam kubur. Nah, kedua, pertama rahim ibu kita. Kedua, dunia. Ketiga, kubur. Masuk nggak kita kuburan? Masuk. Mau kali. Bu, Bu, kan kuburan kita nggak demen. Nah, masuk juga. Mau nggak mau, Bu. Karena emang tuh tahapannya ke situ tuh. Nah, kubur ini, Bu, yang namanya kuburan, ada kalanya raudhah min riyadil jannah au hufratun min hufarin. Kuburan itu ada kalanya jadi taman-taman surga atau lobang daripada lobang-lobang neraka. Mau yang mana kita? Taman-taman. Ayo dari sekarang kita tanemin. Bu ya. Dari sekarang kita tanemin. Di mana? Bukan hanya di sini, di rumah. Kita isi rumah kita dengan taat sama Allah. Kita isi dengan baca Quran. Kita sholat duha. Kita isi rumah kita. Kita isi rumah kita dengan bacaan-bacaan Quran. Itu tanaman-tanaman kita itu. Masuk kita ke dalam kubur, insya Allah kuburnya taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Kenapa, Bu? La tatibul akhirah illa bi afika, kata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Akhirat tidak akan menjadi indah kecuali dengan kita meraih ampunan Allah. Nah, di mana kita bisa meraih ampunan Allah? Salah satunya di majelis zikir, di majelis ilmu. Ini majelis yang akan menghantarkan kita kepada ampunan Allah. Dalam satu riwayat, Bu, ini malaikat ditanya sama Allah, min aina jita, dari mana ente? Padahal Allah lebih tahu sebetulnya. Kata malaikat, jitu, aku datang di kaumin, dari satu kaum yadhkurunaka, mereka itu menyebut namamu ya Allah. Aku datang dari sekelompok orang yang dalam kelompoknya itu mereka baca yasin, tahlil, zikrullah, salawat kepada Rasulullah. Lalu Allah tanya lagi malaikat, apa yang menyebabkan mereka mau berkumpul ke tempat ini? Kata malaikat, ya Allah, hambamu itu mereka berkumpul. Yang pertama, sepertinya mereka bersyukur atas nikmat sehat yang kau berikan. Benar, Bu? Kita sehat, alhamdulillah. Benar, Bu? Mereka sehat, ya Allah, bersyukur sehingga mereka luangkan waktu tuh hadir di situ. Lalu Allah tanya lagi, emang apa sih yang mereka harapkan sampai mereka mau ngumpul tinggalin keluarganya? Kalau bahasa saya ini bukan bahasa, ini bahasanya tambahan. Apa sih yang menyebabkan mereka mau ngumpul padahal bebenah belum rapi tuh? Cuci belum. Apa sih yang mereka mau tuh? Kata Allah tuh. Kata malaikat, ya Allah, yang diharapkan oleh hambamu, kalau mereka wafat nanti, mereka pengen mendapatkan husnul khatimah, menginginkan dapat rahmatmu, mereka ingin kekal di dalam surgamu ya Allah.
Allah tanya, emang hambaku pernah ngelihat surga? Pernah ngelihat surga bukan? Kata malaikat, belum ya Rabb. Allah bilang kalau seandainya mereka ini aku perlihatkan surga. Kata malaikat, kalau mereka diperlihatkan surga, tentu mereka lebih semangat lagi ya Allah. Allah tanya lagi Bu, kalau yang dia mau surga, yang ditakutin apa? Yang ditakutin neraka. Hamba belum pernah melihat neraka. Kalau mereka diperlihatkan neraka, lebih takut lagi. Apa kata Allah kepada malaikat? Ini Bu, ini yang bikin kita senang hati nih. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Aku angkat engkau menjadi saksiku hai malaikat. Ini malaikat ini besok jadi saksi kebaikan buat kita. Saksi apa? Anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah ampuni mereka semuanya. Amin. Diampunin tuh Bu. Malaikat bilang, ya Allah, di situ ada seorang yang kebetulan dia lewat doang. Sebetulnya emang dia kagak mau mampir, cuman kebetulan ada temennya diduduk entar lah. Bu, apa jawab Allah Bu kepada semuanya itu? Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Itulah kelompok orang-orang yang duduk bersama mereka, siapapun mereka, la yasqa bihim jalisuhum, tidak akan pernah rugi orang yang duduk bersama kelompok mereka. Yang tiba mampir doang aja dapat ampunan, apalagi yang udah diniatin. Benar nggak Bu? Kita niatin dari sekarang, ya Allah biar sehat pokoknya, nggak kemana-mana, setiap minggu ngaji udah di sini. Udah niat tuh Bu. Makanya ini dikatakan menjadi indah. Ya Bu ya. Bu. Jadi akhirat itu bisa kita raih menjadi indah dengan ampunan, dengan cara di majelis taklim. Nah ini nanti kita tahapan ketiga tuh, masuk dalam kubur kita. Gimana nih untuk menjadi kubur kita taman-taman surga? Nih di majelis taklim. Karena kita udah dapat ampunan. Pertama udah dipastikan kita diampuni sama Allah. Insya Allah ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Itu yang kita mau. Ya? Nah kemudian tahapan keempat di mana nanti? Dibangkitin tuh. Manusia dibangkitin, dikumpulin di padang mahsyar. Dalam barzah di padang mahsyar dikumpulin, dihisab tuh semua. Bakal dihisab, ditanya umurnya dari mulai akhir balik sampai meninggal. Ini banyakkan taatnya pemaksiatnya. Umur tuh ditanya. Kemudian ditanya lagi hartanya. Hartanya 2 kali. Ditanya dari mana didapetin, kemana dihabisin. Ditanya tuh, hartanya dari mana didapat? Apakah dengan cara yang halal, apa dengan cara yang haram? Ditanya tuh. Kalau didapat dengan cara yang halal, alhamdulillah. Dihabisin kemana? Apakah dibuat taat atau buat maksiat? Harta bakal ditanya tuh, 2 kali pertanyaan. Kemudian an ilmi, tentang ilmunya ditanya. Apakah ilmunya ini diamalin apa enggak? Apa cuma pintar ngomong doang? Itu bakal ditanya tuh semua. Semua kita semua bakal ditanya nanti. Nah itu bakal dihisab tuh. Begitu dihisab, oh ini hisabnya ringan nih, karena dia sholat berjamaahnya nggak pernah tinggalin. Oh ini hisabnya ringan nih, karena dia selalu hadir di majelis zikir. Oh ini hisabnya ringan nih, karena dia senang dengan baca Quran dan dengerin baca Quran dia demen. Hisabnya diringanin Bu. Tahapan yang terakhir kelima di mana? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk ke dalam surga, segolongan masuk ke dalam neraka. Itu hakiki itu selama-lamanya itu. Nah, 5 tahapan. Sekarang kita baru tahapan yang kedua. Masih 3 tahapan lagi nanti bakal kita lewati. Nah,
Kuburan, namanya kuburan, Bu, ini satu hal yang paling menakutkan. Karena Sayyidina Utsman, Bu, Sayyidina Utsman itu kalau ziarah kubur itu nangis sampai itu basah, jenggotnya itu basah, air mata deras luar biasa. Ditanya, kenapa engkau menangis? Yuzkarul jannah wa nar fala tabki wa bihadza tabki. Dikatakan ya Sayyidina Utsman, engkau ini disebutkan tentang nikmat surga, azab neraka, engkau nggak nangis. Tapi tatkala disebutkan tentang kuburan, engkau menangis kayak begini ketakutannya. Ada apa nih? Apa Sayyidina Utsman mengatakan? Aku teringat sabda Rasulullah SAW. Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhir. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kata Sayyidina Utsman, aku teringat akan hadis Rasulullah. Sesungguhnya kuburan ini adalah satu persinggahan dari awal-awal persinggahan akhirat. Awal kehidupan itu kuburan. Kalau di kuburan ini dia selamat, fama ba'dahu aisaru, yang setelahnya itu gampang. Tapi kalau nggak selamat dari kubur, setelahnya itu bakal susah. Ini yang menyebabkan aku menangis. Kenapa? Aku berharap ya Rabb, mudah-mudahan menjadi amal ibadah solehku ini diterima dan menyenangkan aku nanti dalam kuburan. Ya Allah, wala tatibul jannah illa bi ru'yatika, dan tidak akan menjadi indah surga itu kecuali kita dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini yang kita minta. Ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma habatallahu Adam min jannah ila bi hajin alaihi kullu syai'in jawarahu illa dhahaba wal fiddah fa Allah ilaihi inna jawaru ba'din min ba'di summa habatu min al-jawari falan kullu syai'in jawaru illa antum fa qala ilahana wa syai'an ta'lamu annaka jawartana. Jadi surga itu tidak akan indah kalau kita tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kenikmatan yang hakiki adalah tatkala kita terus bersama Rasulullah SAW. Jadi kita terus sama Nabi itu, karena Nabi itu dekat sama kita. Sampai-sampai kalau kita sholat itu tahiyat tuh kita baca Assalamu alaika. Domirnya itu Nabi itu di depan kita. Ya, Assalamu alaika tuh mukhatabnya di depan kita Nabi. Padahal Nabi ada di Madinah. Tidak dikatakan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Nabi dah ada. Nah, makanya terus kita dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Kita baca Fatihah, Bu. Kita doain lagi, kita niatkan khusus anak-anak kita doakan mudah-mudahan mereka Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang ibadah kepada Allah, mencintai Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Anak-anak kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah taala. Segala kebutuhannya semuanya dicukupkan oleh taala. Dunia wa ila hadatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah
المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.